Annyeonghaseyo kabar cinggu, welcome back to Kopamax TV. Jadi kemarin kan Enhypen kan habis ngeluarin Border Carnival Intro dan Invitation. Jadi hari ini kita bakal bahas teori-teori yang ada di si Carnival ini. Sebenarnya tuh aku bukan tipe yang ngikutin teori-teorinya gitu sih. Cuman berhubung ini kan first comeback, jadi gak apa-apa lah ya kita bacain teori-teorinya. Dan teorinya ini pun aku kayak nggak bikin teori sendiri. Jadi ini aku dari thread di Twitter dari si Enhypen teori ini. Emang banyak sih, pasti bakal banyak teori-teori yang beda-beda. Tapi kita lihat dari si Enhypen teorinya. Menurut aku fans tuh sebenarnya ada 3 jenis sih. Yang pertama tuh yang pas keluar MV atau pas keluar kayak teaser atau apapun, dia langsung yang cari teori tuh kan, nyari dia tuh tipe yang pinternya gitu ya, dia nyambungin, oh ini kayaknya nyambung. Terus tipe yang kedua itu tim hore. Jadi dia tuh yang bales kayak, oh my god kamu pinter banget, oh my god ini bener nih. Yang ketiga itu yang tipe yang aduh yang penting udah deh, yang penting ganteng, yang penting lagunya enak, teorinya nih kurang sanggup nih otak nih berproses. Apalagi kita tahu kan guys, kalau hype labels itu atau yang dulunya Big Hit itu, Big Hit Entertainment tuh teorinya tuh nyambung antara satu grup dengan grup lainnya. Tapi kali ini karena mumpung Enhypen tuh baru debut kan, jadi aku bakal mencoba mencerna teori orang-orang. Ini yang pertama. Reminder, teori ini menurut admin yang sudah membaca beberapa sumber di Google. Jangan ditelan mentah-mentah karena setiap teori engine itu berbeda. Ya bener sih. Jadi kayak, karena kan gak pernah dikasih teori fixnya juga, jadi emang semua orang tuh menerka-nerka gitu ya. Tapi ya, garis besarnya pasti sama sih. Let's go. Carnival yang sempat ramai karena perform Mama 2020 kemarin menarik perhatianku karena ternyata sudah sempat disinggung oleh Believe dan lagi-lagi kita nggak sadar. Baru mulai udah pusing. Mari kita lanjut. Outro. Yang kemarin ya berarti outro, Cross the Line. Aku bakal jelasin beberapa kalimat narasi di lagu outro ini, nggak terlalu rinci, cuma perlu bahas aja. Sebenarnya terdapat banyak kiasan pada lirik outro ini dan sedikit sulit dipahami. Sedikit sulit menurut dia ya. Menurut aku sangat sulit. Langkah terakhir mereka menarik menuju dunia baru. Ingat teori Mama, di mana mereka melewati garis lalu menuju ke suatu yang baru di hadapan mereka. With our last step, we dance across this line into a new world. Kalau baca ini rasanya teringat, baca itu pengen pakai aksen Jake gitu. Oke. Next. Ini antara siang dan malam. Mereka menunggu hari-hari berikutnya dan tertidur. Mereka bertanya-tanya hari apa yang akan datang selanjutnya selagi mereka tidur atau istirahat. Flip Carnival. Apa sih Flip Carnival ini? Carnival ini dimaksud masih belum jelas, ya kan? Ya betul. Tetapi Flip Carnival berarti semua yang berada di Carnival itu terbalik. Setiap hari akan seperti Flip Carnival. Kayak ini nggak sih, kayak emang dari intronya itu, video intronya itu kan emang kayak semua itu serba kayak memusingkan gitu kan ya, kayak psychedelic gitu kan, kayak semua tuh kayak halusinasi gitu kan. Apa sih ini? Setiap hari mereka akan menemui hal-hal yang mengejutkan karena mereka sudah menjadi vampir dan masuk ke dunia baru. Mereka harus bertahan hidup di sana, di mana hidup dan mati bercampur atau berdampingan. Ya ampun, apa ini? Days like a flip carnival where up is down and down is up and life is mixed with death are what we must survive.
Oh, ini definisinya up is down. Everything is confused, surprising, abnormal. Ya kan? Iya bener sih. Ingat tadi kalau mereka menunggu hari dan tertidur. Nah, ini di saat mereka bangun dari tidur ternyata tidur dan ternyata tanpa mimpi. Ya kan? Baca aja susah nih. Itu berarti perjalanan mereka besok akan seperti mimpi. Hal-hal yang terasa tidak nyata seperti vampir dan yang lain, mereka melihat hal seperti itu. If I can dream this night, may tomorrow begin like a dream. Nah, terus ini ada surat di pas mereka tampil ya, Mama 2020. Bisa dilihat ada kesamaan dari lirik lagu outro dengan surat yang mereka terima. Di surat ini, seseorang mengundang mereka ke karnival yang tidak biasa. Oh, the invitation ya kan, undangan. Lalu jika di outro sama dengan surat, apakah mereka sudah sampai sekarang? Belum. Deng deng deng. We welcome you who traveled a long way to finally reach this place. We invite you to this magnificent carnival where life and death is mixed, and up and down is flipped, and order is unfortunate. We look forward to meeting you. Sincerely yours. Oke. Di outro mereka membahas tentang dunia baru yang akan mereka masuki, sedangkan di surat adalah untuk menuju karnival. Mereka masih dalam perjalanan menuju karnival tersebut. Masih banyak hal-hal yang tak terduga yang akan mereka lalui. Oke, terus ada ini juga tentang masquerade. Masquerade adalah penyamaran, bisa juga berarti pesta bertopeng. Oh ya kan, dari topeng-topeng itu. Dua hal ini berbeda tapi saling nyambung. Ketika seseorang hadir dalam pesta bertopeng, maka dia akan memakai topeng dan akan untuk menyamar atau menyembunyikan wajah atau identitasnya. Pesta bertopeng juga dikenal dengan Masquerade Ball. Ini merambat juga ke Venetian Carnival, di mana orang-orang akan memakai topeng dalam karnival ini. Oh, kita kayaknya sering lihat kayak di film-film juga banyak ya, kayak yang pakai topeng, dansa. Ini karnival yang paling jelas dan cukup nyambung karena adanya kesamaan dengan Oke, kita lihat. Oh, pesta topeng, ya kan? Gini. Wah, ini keren banget sih. Lanjut. Dalam konteks teori ini, penyamaran yang mereka lakukan bisa karena wujud vampir mereka. Oh iya, yang jauh kayak skip. Atau bisa juga mereka menyamarkan perilaku atau sikap mereka. Maksudnya mereka ingin menutupi sesuatu dari diri mereka. Mereka menyamarkan itu karena sebuah alasan yang belum diketahui. Segini aja sebenarnya udah wow. Oh wow. Oke. Masqueraders adalah orang yang menyamar, ya kan, orang-orangnya. Ingat pick 2 yang ini, sebuah lagu yang kebetulan ada kesamaan dengan outro, dan kebetulan lagi judulnya adalah The Vampire Masquerade. Pusing ya guys. Jadi, apa benar mereka menyamarkan identitas mereka sebagai vampir? Ini kompilasi kesamaannya. Kalau mungkin kalau ini tidak sama, aku nggak akan sedalam ini membahas Masquerade. Guys, kayak keren, kayak terlalu keren untuk otak aku tuh bisa nyampe gitu loh. Cukup rumit kan karnival ini? Yap, butuh 2 minggu untuk memahami. Oh, ini dari si adminnya ya. Nah, kata lagunya enak guys. Kalau mau denger bisa dicek di Enhypen Theory. Gila, kalau dibayangin tuh keren banget sih orang-orang. Bahkan sebelum comebacknya keluar tuh orang-orang udah bisa kayak, wah, kayaknya tema selanjutnya karnival nih.
Sekarang kita bakal masuk ke yang teori Enlightenment Border Carnival ini ya. Setelah beneran namanya Carnival, ayo kita mulai. Teori Border Enlightenment Carnival ini aku ambil dari si @JDH-nya YJW. Kayaknya jodohnya yang Jongwon. Namanya yang Ahada. Kalian bisa cek juga kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam tentang teorinya. Dalam intro Border Carnival maupun Border Day One sama-sama terdapat kuda hitam. Filosofi kuda hitam ini merupakan penggambaran seseorang yang pada awalnya dianggap lemah dan remeh, namun berubah menjadi seseorang yang sukses dan berpengaruh. Nah, berarti kuda hitam ini Enhypen gak sih? Terdapat kastil topeng kelawar Blood Moon seperti pada Border Day One. Kastil di sini bisa menjadi penggambaran tempat untuk jamuan atau ritual maupun tempat karnival. Dalam intro Border Carnival terdapat sendok, garpu, bir di mana menggambarkan suatu ritual ya, kayak perjamuan itu. Terdapat pula lilin gelas yang berisi air berwarna merah pucat yang mungkin menggambarkan suatu ritual. Terdapat pula 4 bunga yang ada dalam intro ini. Dia kurang tahu nih bunganya apa. Orang-orang tuh kadang bisa detail banget ya. Aku bahkan nggak inget kalau ada bunga-bunga gitu dong. Oh iya bener juga ya. Wow. Bener loh ada bunga loh. Aku yang nggak gitu. Perhatiin dalam outro Cross the Line terdapat anak laki-laki yang jatuh ke sebuah jurang sama seperti intro Border Carnival yang dimana ada seseorang anak jatuh ke dalam gelas berisi air merah pucat atau bir. Di outro Cross the Line, anak laki-laki tersebut tidak berhasil masuk ke dalam kastil karena dia seakan dipaksa mundur akan rasa takutnya kepada taring topeng yang ngejar dia. Namun dalam intro ini anak tersebut telah berhasil masuk karena ia telah menggunakan topeng. Harus nyamar dulu kalau masuk. Ya nggak sih? Kan si masquerade itu kan tadi kan. Mungkin saat di outro anak tersebut tidak berhasil masuk ke dalam kastil dikarenakan tidak memakai topeng dan dianggap bukan bagian dari mereka atau bukan vampir karena ia merupakan manusia, di mana darah manusia merupakan makanan vampir sehingga taring tersebut mengejarnya hingga ke jurang. Make sense. Terdapat pula pintu berwarna berbeda di mana satu sisi berwarna pink dan sisi lain hijau. Pintu pink menggambarkan jiwa muda penuh semangat, sedangkan yang hijau menggambarkan kalem atau kayak ketenangan. Di sini juga terdapat tangan yang menggambarkan tekad kuat yang dimiliki seseorang untuk tujuan tertentu. Here in the land of rebellion. Kita ketahui bahwa Enhypen merupakan boy group anak yang masih sangat muda ya kan berdebut, dan anak-anak juga masih pada muda dan berjiwa semangatnya tinggi, namun tetap dengan pembawaan yang tenang atau mengubah pandangan orang lain yang meremehkan mereka. Enhypen akan seperti kuda hitam dari diremehkan namun menjadi sukses kelak. Jika dahulu teori berhubungan dengan The Promised Neverland, apakah sekarang berhubungan dengan Kuroshitsuji Book of Circus? Oh, ini dia kasih ringkasan ini. Wah, kayaknya kalau mau ngerti ini nih kita harus ngerti si buku ini, Book of Circusnya ini loh. Emang kalau sekali baca tuh nggak bakal bisa langsung ngeh gitu. Mungkin kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut lagi, kalian boleh cek di Twitter, itu juga udah mulai ada bermunculan tuh beberapa. Segini aja aku udah pusing. Jadi sejauh ini, kalau menurut aku ya si Enhypen ini pokoknya mereka tuh lagi mereka kayak mau menuju dunia baru nih, atau tempat baru lah gitu ya. Tapi semuanya tuh serba apa ya, kayak
campur halusinasi, campur kebingungan. Oh ya, kalian juga boleh loh guys komen kalau menurut kalian tuh teorinya kayak gimana, dan kalian tuh tipe yang ngikutin teori-teorinya nggak sih sebenarnya? Kalau aku jujur sebenarnya aku nggak gitu ngikutin. Cuman ya kayak ya ada rasa-rasa penasaran gitu loh, karena dari intro aja tuh kan udah suka kayak bikin bingung gitu loh, dan kayak kalau misalnya kayak agak ngerti at least sedikit lah, pasti kayak lebih enak sih kalau menurut aku, kayak lebih apa ya, meresapi aja gitu loh kalau misalkan nanti core MV-nya, albumnya segala macem. Terus kalau misalnya ada comeback lain, dan jangan lupa NHPen bakal comeback tanggal 26, jadi ayo kita dukung comebacknya, dan supaya mereka bisa sukses ya comeback pertama mereka kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channelnya Kopamex TV. Dan nantikan video selanjutnya dari kita. Dan akhir kata, we bring Korea to you. Bye!